Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ini kita akan membahas tentang bilangan bulat dan bilangan pecahan. Sebelum kita masuk ke materi tentang bilangan bulat dan bilangan pecahan, ada sebuah pertanyaan. Apakah angka dan bilangan itu sama? Baiklah, kita bahas. Yang pertama adalah bilangan. Bilangan adalah konsep dalam matematika yang digunakan untuk mencacah atau mengukur sesuatu. Sedangkan angka adalah lambang atau simbol yang menyatakan jumlah atau banyaknya sesuatu. Berdasarkan dari pengertian itu, maka dapat disimpulkan bahwa angka dan bilangan adalah sesuatu yang berbeda. Apa sih perbedaannya? Baiklah, kita lihat di contoh berikut. Sebuah pernyataan mengatakan, siswa baru MTSN 5 Kampar tahun ajaran 2020-2021 sebanyak 207 orang siswa. Jadi, 207 ini adalah sebagai bilangan. Bilangan yang menyatakan jumlah dari siswa baru yang ada di MTSN 5 Kampar untuk tahun ajaran 2020-2021. Dan 207 ini terdiri dari 3 angka, yaitu angka 2, angka 0, dan angka 7. Jadi, untuk angka itu terbatas hanya dari angka 0, 1, 2, 3, sampai dengan 9. Sedangkan untuk bilangan ini dimulai dari negatif tak terhingga, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Jadi bilangan ini banyaknya adalah tidak terhingga. Baiklah, untuk yang pertama, pengertian dari bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang tidak berbentuk pecahan A per B dan juga tidak berkoma atau dalam bentuk pecahan desimal. Oke, untuk contoh yang pertama, di sini ada 45. 45 tidak dalam bentuk pecahan A per B dan juga tidak berkoma. Berarti ini adalah sebuah contoh bilangan bulat. Contoh yang kedua, ini adalah 2 per 3. 2 per 3 ini adalah dalam bentuk pecahan A per B, maka dia adalah bukan bilangan bulat. Contoh yang ketiga, ini ada bilangan 103,45. Karena di sini dalam bentuk bilangan berkoma, berarti ini bukan bilangan bulat. Untuk contoh yang terakhir, ini ada 16 per 8. 16 per 8 adalah bilangan bulat, walaupun dia berbentuk pecahan A per B, tetapi 16 per 8 itu sama dengan 16 dibagi 8, maka hasilnya adalah sama dengan 2. Maka dia termasuk bilangan bulat. Baiklah, dengan memperhatikan garis bilangan yang ada, bilangan bulat itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah bilangan bulat positif, dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang kedua adalah bilangan 0. Bilangan 0 memiliki satu anggota, yaitu angka 0. Sedangkan yang ketiga adalah bilangan bulat negatif, dimulai dari min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Dalam penggunaan garis bilangan, ujung kiri dan ujung kanan garis bilangan itu ditandai dengan tanda panah. Maksudnya, garis bilangan tersebut bisa kita perpanjang. Semakin ke kiri bilangan di garis bilangan, maka nilainya akan semakin kecil. Sebaliknya, semakin ke kanan bilangan pada garis bilangan, maka nilainya akan semakin besar. Di dalam sebuah soal, dikatakan suhu di puncak Gunung Merapi adalah 15 derajat Celcius di bawah titik beku, dan suhu di pinggir pantai adalah 25 derajat Celcius. Untuk suhu di puncak gunung, ini adalah 15 derajat Celcius di bawah titik beku. Berarti ditulis dengan negatif 15 derajat Celcius atau min 15 derajat Celcius. Dan untuk suhu di pinggir pantai,
Ini adalah 25 derajat Celcius, maka langsung kita tulis 25 derajat Celcius, berarti termasuk jenis bilangan bulat positif. Baik, kita lanjut dengan bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang dinyatakan dengan A per B, di mana A dan B-nya adalah bilangan bulat. Dan ada aturan khusus, B-nya tidak boleh sama dengan 0. Oke, di sini ada A per B. A per B adalah bentuk umum dari pecahan. A adalah lambang dari pembilang, sedangkan B adalah lambang dari penyebut. Nah, sekarang mengapa 0 tidak boleh sebagai penyebut? Perhatikan contoh di sini. 5 per 0 sama dengan tidak terhingga. Karena bilangan apapun dibagi dengan angka 0, jawabannya adalah tidak terhingga atau tidak terdefinisi. Sedangkan untuk 0 per 5 sama dengan 0. Maka di sini dapat kita lihat bahwa kalau 0 sebagai penyebut, jawabannya adalah tidak terdefinisi atau tidak terhingga. Sedangkan 0 untuk pembilang, maka jawabannya nanti sama dengan 0. Untuk mencari pecahan senilai, kita dapat melakukannya dengan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Sedangkan untuk menyederhanakan penyebut, yang dilakukan adalah membaginya dengan FVB dari pembilang dan penyebut tersebut. Untuk contoh pecahan senilai, sebutkan dua pecahan yang senilai dengan 2 per 5. 2 per 5 sama-sama kita kali 2 dan sama-sama kita kali 3, maka dapatlah hasilnya 4 per 10 dan 6 per 15. Untuk contoh menyederhanakan pecahan, sederhanakanlah pecahan 14 per 49. 14 per 49 disederhanakan, maka akan dapat hasilnya 2 per 7. FVB dari 14 dan 49 adalah 7, maka di sini kita sama-sama membagi dengan 7, maka dapatlah hasilnya 2 per 7. Demikianlah video pembelajaran kita pada kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.